Kita bahas rencana impor 105.000 mobil dari India yang belakangan diminta DPR untuk ditunda. Bersama anggota DPR Komisi 6 DPR fraksi Rencana impor 105.000 mobil pickup dari India mendadak menjadi sorotan publik setelah DPR meminta agar kebijakan tersebut ditunda. Di tengah kondisi industri otomotif nasional yang sedang lesu, keputusan untuk mendatangkan kendaraan dalam jumlah besar dari luar negeri memunculkan pertanyaan besar. Apakah ini langkah yang bijak, ataukah justru bertentangan dengan semangat membangun kemandirian industri nasional yang selama ini digaungkan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto? Program pengadaan kendaraan ini dikaitkan dengan Koperasi Desa Merah Putih, sebuah program strategis yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi desa melalui dukungan sarana dan prasarana, termasuk kendaraan operasional. Anggaran yang dialokasikan tidak kecil. Sebagian besar digunakan untuk membangun infrastruktur koperasi, menyediakan modal kerja, dan sisanya untuk pengadaan kendaraan. Namun yang menjadi polemik bukanlah niat memperkuat desa, melainkan pilihan untuk mengimpor 105.000 unit pickup dari India. Di DPR, khususnya Komisi VW, muncul keberatan. Beberapa anggota Dewan mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan rinci bahwa kendaraan tersebut akan diimpor. Dalam rapat-rapat sebelumnya, yang dibahas adalah pembangunan kantor, gudang, fasilitas, dan pengadaan kendaraan secara umum, tanpa menyebutkan asal negara atau merek tertentu. Ketika tiba-tiba muncul kabar impor dalam jumlah masif, wajar jika DPR meminta penundaan untuk pembahasan lebih lanjut. Dari sisi industri otomotif, kritik yang muncul bahkan lebih tajam. Para pengamat mempertanyakan alasan di balik keputusan impor tersebut. Indonesia bukanlah negara yang baru belajar membuat kendaraan. Industri otomotif nasional telah berkembang selama lebih dari 3 dekade. Berbagai merek sudah lama beroperasi dan memiliki jaringan produksi serta distribusi yang luas. Untuk kategori pickup kecil, pasar mengenal produk dari Suzuki dan Daihatsu. Untuk kelas menengah ada Isuzu. Sementara untuk kendaraan niaga yang lebih besar, nama Hino dan Mitsubishi Motors sudah menjadi raja jalanan di Indonesia. Jaringan servis dan suku cadang mereka tersebar dari kota besar hingga pelosok daerah. Pertanyaannya menjadi sederhana namun krusial. Apa yang tidak bisa dipenuhi oleh industri dalam negeri? Jika kebutuhan pemerintah adalah pickup diesel, industri kita mampu. Jika spesifikasinya harus 4x4 untuk medan berat di desa-desa terpencil, produsen yang ada juga sanggup menyesuaikan. Apalagi jika pesanan datang langsung dari pemerintah dalam jumlah besar. Tidak masuk akal jika prinsipal menolak atau tidak mampu memenuhi permintaan proyek strategis nasional. Alasan harga kerap menjadi pembenaran dalam kebijakan impor. Namun struktur harga kendaraan di Indonesia perlu dipahami secara utuh. Sekitar 40% harga kendaraan berasal dari pajak. Jika pembelian dilakukan oleh pemerintah untuk program tertentu, komponen pajak bisa saja dihapus atau dikurangi secara signifikan. Artinya, harga kendaraan produksi dalam negeri bisa jauh lebih kompetitif. Dalam situasi seperti ini, argumen bahwa kendaraan impor lebih murah menjadi tidak sesederhana yang dibayangkan. Lebih jauh lagi, kondisi industri otomotif nasional saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Penjualan kendaraan yang biasanya berada di angka 1 juta hingga 1,1 juta unit per tahun, kini turun ke kisaran 800.000 unit. Itu pun sudah termasuk kontribusi kendaraan listrik yang sekitar 100.000 unit. Pesanan sebesar 105.000 unit sebenarnya dapat menjadi suntikan oksigen bagi industri domestik. Pabrik yang sebelumnya hanya beroperasi 1 shift, bisa kembali menambah shift produksi. Tenaga kerja yang terancam dirumahkan dapat dipertahankan. Rantai pasok komponen, mulai dari industri baja, ban, hingga komponen kecil lainnya, ikut bergerak. Multiplier efeknya luas. Sebaliknya, jika pesanan itu dialihkan ke luar negeri, manfaat ekonomi tersebut ikut berpindah. Lapangan kerja tercipta di negara asal produksi, bukan di Indonesia. Nilai tambah yang seharusnya dinikmati industri nasional, justru dinikmati pihak lain. Padahal, salah satu agenda besar pemerintah adalah memperkuat hilirisasi dan meningkatkan kandungan lokal dalam berbagai sektor industri. Aspek teknis juga tidak kalah penting. Kendaraan yang akan digunakan di desa-desa terpencil harus memiliki daya tahan tinggi dan didukung jaringan after sales yang memadai. Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas,
dari Sabang sampai Merauke. Jika 105.000 unit kendaraan tersebut tersebar di berbagai desa dan kelurahan, maka pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana layanan servisnya? Apakah teknisi tersedia di setiap daerah? Bagaimana dengan suku cadang? Apakah harus menunggu kiriman dari luar negeri jika terjadi kerusakan? Produsen yang sudah lama beroperasi di Indonesia memiliki jaringan bengkel resmi dan tidak resmi yang menjangkau hampir seluruh wilayah. Mekanik lokal sudah familiar dengan mesin-mesin yang digunakan. Suku cadang mudah ditemukan, bahkan di kota kecil. Ini menjadi faktor penting, terutama untuk kendaraan operasional yang digunakan setiap hari dalam kegiatan ekonomi desa. Jika kendaraan mogok dan tidak segera diperbaiki, aktivitas koperasi bisa terganggu. Ada pula pertanyaan mengenai standar emisi dan kompatibilitas bahan bakar. Indonesia menggunakan campuran biodiesel yang cukup tinggi di berbagai daerah. Apakah kendaraan yang diproduksi untuk pasar India sepenuhnya kompatibel dengan kualitas bahan bakar di pelosok Indonesia? Jika tidak, risiko kerusakan mesin dalam jangka pendek bisa meningkat. Pengadaan dalam jumlah besar tidak boleh hanya mempertimbangkan harga awal, tetapi juga biaya perawatan dan keberlanjutan operasional dalam jangka panjang. DPR memandang penting untuk membahas ulang kebijakan ini sebelum diputuskan secara final. Apalagi anggaran yang digunakan merupakan dana publik yang harus dipertanggungjawabkan. Transparansi menjadi kunci. Jika memang ada pertimbangan tertentu yang membuat opsi impor dipilih, alasan tersebut harus dijelaskan secara terbuka. Tanpa penjelasan yang memadai, wajar jika muncul kecurigaan dan penolakan. Di sisi lain, para pengamat otomotif secara tegas menyarankan agar kebijakan ini dibatalkan dan dialihkan ke produsen dalam negeri. Bagi mereka, tidak ada alasan kuat untuk mengimpor jika industri domestik mampu memenuhi kebutuhan. Justru dalam situasi industri yang sedang lesu, pemerintah seharusnya hadir sebagai pembeli strategis yang menopang permintaan. Negara memiliki daya beli dan anggaran. Mengapa tidak digunakan untuk memperkuat fondasi industri nasional? Perdebatan ini pada akhirnya bukan semata-mata soal mobil pickup. Ini adalah soal arah kebijakan ekonomi. Apakah Indonesia ingin terus bergantung pada impor untuk kebutuhan besar, atau mulai serius memaksimalkan kapasitas dalam negeri? Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya kemandirian dan penguatan industri nasional. Maka wajar jika publik berharap kebijakan pengadaan pemerintah sejalan dengan semangat tersebut. Keputusan untuk menunda pembahasan hingga Presiden kembali ke tanah air menjadi momen penting. Disinilah berbagai pertimbangan akan diuji. DPR kemungkinan akan menyampaikan masukan terkait dampak ekonomi, kesiapan industri domestik, serta risiko teknis dan operasional. Pemerintah perlu menimbang secara komprehensif, tidak hanya dari sisi harga pembelian, tetapi juga dari perspektif jangka panjang. Jika akhirnya kebijakan ini direvisi dan dialihkan ke produsen dalam negeri, dampaknya bisa signifikan bagi industri otomotif nasional. Ini bisa menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah benar-benar berpihak pada produksi dalam negeri. Sebaliknya, jika impor tetap dilanjutkan tanpa penyesuaian, pemerintah harus siap menghadapi kritik dan menjelaskan secara terbuka rasionalitasnya. Pada akhirnya yang diharapkan masyarakat adalah kebijakan yang memberikan manfaat terbesar bagi bangsa. Kendaraan untuk koperasi desa memang penting, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana pengadaan tersebut mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat industri, membuka lapangan kerja, dan memastikan keberlanjutan operasional di lapangan. Dalam konteks inilah perdebatan mengenai impor 105.000 mobil pickup menjadi relevan dan layak untuk terus dikawal.